Jadi sempat terjadi pergolakan lagi. Apa fungsinya saya berpindah agama ketika sing ora agama wae dikasih rezeki? Iya. Yang tidak sholat aja rezekinya lebih banyak. Di sini saya diuji tentang keimanan saya. Karena ternyata jujur, saya dulu jarang berdoa, Kak. Karena waktu itu saya punya pemikiran Allah itu lebih tahu apa yang saya butuhkan daripada apa yang saya minta. Saya punya pikiran itu karena Allah maha segalanya. Itu sampai bertahan lama sekali. Jadi saya jualan ya lempeng-lempeng aja, diuji ya sambat ya. Gusti Allah itu rasa sayang di aku. Mikir-mikir, saya kumpulin teman-teman remaja. Ini gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mau TPA. Anak-anak juga rutin. Jadi jam 4 kita sudah berbagi tugas ngajar anak-anak, habis maghrib ibu-ibu, habis sisa bapak-bapak. Kalau seperti ini terus, lama-kelamaan saya jujur, saya ngaku, saya nggak punya ilmu yang lebih lagi nih. Solusinya gimana? Mas, jiko kayak santri pondok wae Mas, diambilkan santri. Oke, solusi pertama. Tapi apakah akan ambil terus? Iya. Nah, akhirnya ya kita ambil santri di pondok. Ini kesempatan untuk saya cari ilmu. Jadi ketika santri-santri pondok itu ngajar, saya belajar lagi. Walaupun saya mungkin belajarnya mungkin secara pemahaman langsung pada guru-guru mereka. Iya. Tapi secara penyampaian di depan orang itu saya belajar dari santri-santri pondok. Oh iya. Oh, caranya gini. Mukadimah aja saya dulu waktu nggak tahu kok. Ya, belajar. Nah, ini salah satu cara saya mengisi kekosongan ilmu yang sudah saya sampaikan. Mosok disampaikan itu terus kan ya bosen mungkin lah. Yeah. Saya cari akhirnya tambah ilmu lagi. Nah, ada tantangan lagi di situ. Ada salah seorang yang mungkin tidak senang dengan kehadiran saya di masjid itu, yang menginginkan supaya saya pergi dari masjid itu. Ya tidak apa-apa, saya pergi. Karena itu saudara saya. Saya nggak mau tujuan saya untuk membagi pemahaman, membagi ilmu yang saya pelajari itu terhenti. Akhirnya saya menyingkir, tapi saya pesan ke teman-teman yang lain, tolong TPA-nya dipertahankan. Ya. Khususnya untuk anak-anak. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah sudah bisa. Yang penting iso moco sik. Mungkin nanti biar dilanjutkan sama bapak-bapak yang di sini yang sudah bisa. Saya bergeser ke masjid sebelah selatannya, Al-Huda Nguruki. Di situ saya cuma ngajar anak-anak, tetapi semakin dekat dengan pondok, karena rata-rata santri-santri pondok itu yang istilahnya apa ya, kayak wiyata bakti, kayak pengabdian. Itu kan kalau sholat di masjid situ. Ini kesempatan saya untuk ngobrol, sharing, mengambil ilmu. Saya ambil sebanyak-banyak ilmu-ilmu dari teman-teman tuh. Itu masih bujang saya. Nah, dari situlah nanti saya mendapatkan bidadari saya di situ. Nah, masih bujang, masih di situ. Tapi nakalnya malah kumat di situ. Nakal saya malah kumat di masjid itu. Karena apa? Kevakuman saya, vakum saya tidak ngajar. Iya. Jadi keisengan saya kambuh lagi, bahkan saya menyadari saya sudah berani menipu di situ waktu itu. Nah, akhirnya saya menyadari itu, kok aku nakal banget ya, kok aku jahil lagi ya, padahal sayang loh aku udah seperti ini. Ya wes lah, aku akan tobat lagi, ngaji di situ, ngobrol dengan teman-teman supaya saya nggak kehilangan arah lagi.
Jadi mungkin apa ya, ya itu tadi kevakuman dalam kegiatan, karena sudah terbiasa berkegiatan. Saya sampai stuck di situ, bahkan sempat nakal. Tapi ada ini yang lebih pribadi lagi, saya menemukan istri. Nah, ini memang perjalanan saya itu memang kalau dianggap banyak rintangannya, kayaknya dari awal tadi nggak ada rintangannya, lempeng saja. Tapi rintangan pasti adalah ketika saya mau mencari istri. Saya teringat sama waktu itu ibu saya bilang, "Le, kowe mlebu Islam ya ora apa-apa. Tapi sok enak golek bojo aja sing sadaran ya." Aku oh iya Bu, insya Allah. Ya sudah. Saya sempat ada ketakutan waktu itu. Apa ya, aku meh cari istri sing wong dalanan, wong nggak jelas. Tapi kalau ada orang-orang remaja masjid atau mungkin orang-orang pesantren, itu lebih baik buat saya. Karena apa? Akan menjaga saya. Tapi waktu itu saya belum niatan punya istri. Ya. Kebetulan istri saya itu pada waktu itu udah dikejar-kejar orang tuanya suruh berumah tangga. Nah, dia sharing dengan teman-temannya di masjid, termasuk saya waktu itu temannya juga. Sharing, Bu, ini. Ya udah. Karena mungkin saya merasa punya stok teman yang banyak, stok lulusan pesantren banyak. Saya sampaikan ke teman saya itu, ini mau nggak istiqoroh dulu? Ini mau nggak istiqoroh dulu? Dikenalin sama Iya. teman-teman itu ya. Sampai teman-teman lain juga sama ngenalin. Istilahnya ini ikhtiar teman-teman. Ini loh ikhwah Islamiyah kita seperti ini. Kita adalah saudara. Ketika saudara kita ada halangan, nggak peduli kamu baru masuk Islam, kamu baru, pendapatnya tetap dipakai, pendapatnya tetap dianggap. Ya. Saya sampaikan ke istri saya, ada kurang lebih mungkin 4 kandidat waktu itu. 4 kandidat. Teman-teman juga menyampaikan, memberikan, tapi nggak ada yang cocok, kayaknya nggak ada. Disuruh sholat juga, istiqoroh juga, nggak ada yang gambaran cocok. Karena mungkin saking jengkelnya saya, itu saya udah keluar dari Al-Qawam. Di Masjid Al-Huda itu saya udah keluar. Jadi saya terakhir di Al-Qawam penerbit buku itu di At-Taqwa. Ketika ada saya di Islam merasa tidak disenangi orang, saya geser ke Al-Huda. Saya udah keluar dari Al-Qawam karena kesibukan saya keliling ngajar itu. Namanya perusahaan kan juga, walaupun misalnya kesibukannya dakwah, tapi juga mereka kan merasa apa ya, orangnya begawe kok di jaluk blonjo kan gitu. Ya udah saya mundur aja. Jadi Al-Huda itu saya masih nganggur. Saya jengkel sama teman saya itu, dikasih kandidat banyak nggak ada yang cocok. Di teras masjid, ya wes tak nikahi weh kowe. Nggak ada niatan, sebenarnya cuma bercanda saja. Terus istiqoroh tak nikahi. Sekali ya. Piye gambarane? Piye anu? Mantap. Gambarane? Heeh, Mas. Lagi tak suruh. Gah baleni neh istiqoroh murah tenanan kowe, mungkin wis ada rasa karo aku. Heeh. Lagi. Akhirnya dia teman saya waktu itu bilang, sekarang Mas Wahyu aja yang istiqoroh. Iya. Waktu saya iya, ya wis enggak apa-apa. Jelas mantap sama saya. Oke, saya nikahi. Waktu itu kan hubungan saya dengan orang tua sudah bagus. Saya di sini merasa agak gamang. Saya bilang ke istri saya, tak lamar. Saya datang ke rumahnya. Saya bilang ke orang tuanya, saya berniat menikahi anaknya. Insya Allah 1 minggu lagi saya akan datang bersama orang tua saya.
balik ke masjid lagi, pikiran pusing, bicara nih sama bapak aja saya nggak bagus, hubung komunikasinya juga nggak bagus. Aduh, piye nih? Akhirnya sih pelan-pelan saya ngobrol. 1 minggu itu gimana caranya saya bisa meluluhkan betul sama kakak saya yang tertua, suaminya. Mas, aku meh ngerabi anaknya Pak Warno, bapaknya istri saya. Kebetulan kakak saya kan kenal sama mertua saya, tapi aku wedi meh ngomong karo bapak Mas. Ya wis tak ancani. Nah, akhirnya benar-benar seminggu. Jadi di situ saya, ya Allah, jika engkau memang memberikan kemudahan, memang ternyata benar-benar mudah. Akhirnya orang tua saya datang melamar. Nah, akhirnya menikahlah saya setelah 3 bulan. 3 bulan orang tua melamar, saya menikah. Inilah mulai perjalanan kesulitan-kesulitan yang banyak dialami oleh para mu'alaf. Dalam perjalanan itu, karena saya pengangguran, saya mikir saya mau kasih anak istri saya nanti apa, sedangkan istri saya aja dalam hal ini penghasilannya lebih besar dari saya waktu itu. Saya jangan mikir, karena saya punya kemampuannya cuma ngajarin, tapi saya nggak boleh memungut biaya. Dilema waktu itu saya. Udah, saya kerja jadi cleaning service di rumah sakit Nirmala Suri. Ya, di sana ada kesempatan saya ngambil ilmu lagi. Ternyata, walaupun gajinya kecil, bahkan istri saya sering nombok untuk uang saku saya di sana. Tapi di sana setiap hari Kamis itu ada kajian di rumahnya Dr. Harun, pemilik Nirmala Suri itu. Inilah saya kesempatan. Saya nggak butuh gajinya, tapi istri saya nggak tahu. Saya bilang waktu saya nggak butuh gaji, saya pengen nyerap ilmunya ini dulu, kajiannya, karena ini buat bekal saya. Selama kurang lebih 3 bulan di sana saya. 3 bulan benar-benar nggak kuat, karena selain memang dari hasil, waktu itu saya masih mikirnya hasil, dan hasil harusnya putus. Habis itu terombang-ambing lagi, masih nganggur lagi, masuklah saya ke usaha ponsel. Di ponsel ini saya belajarnya banyak, ujiannya terus tambah terus, ujiannya ada aja, yang kena bom HP, kena barang-barang yang rusak. Nah, di sini saya diuji tentang keimanan saya, karena ternyata jujur saya dulu jarang berdoa, Kak. Karena waktu itu saya punya pemikiran Allah itu lebih tahu apa yang saya butuhkan daripada apa yang saya minta. Saya punya pikiran itu, karena Allah maha segalanya. Itu sampai bertahan lama sekali. Jadi saya jualan ya lempeng-lempeng aja, diuji ya sambat. Gusti Allah itu rasa sayang di aku. Anak saya yang pertama lahir, saya punya keyakinan tambah, Allah sudah menyediakan rezeki untuk anak saya. Nah, ini jadi tersugesti kan saya di counter. Ketika counter saya sepi, saya telepon istri saya lewat SMS waktu itu, Bu, bawa anaknya ke counter. Padahal itu counter orang. Saya anaknya datang, sekian menit, sekian jam, laku. Nggak lama pasti laku. Setiap saat itu, ketika melalui sepian, rezeki ini anakku tak ambil dari sini. Saya minta anak saya dikirim. Pasti laku, pasti rame. Nah, itu mulai saya mengenal yang namanya pergaulan bebas lagi, istilahnya, karena di sana kan kumpulannya sama orang-orang wong didit, orang punya duit dan banyak maunya bos-bos counter itu. Jadi judinya
keluar lagi. Tapi alhamdulillah saya nggak mau judinya, saya hanya mau ngambil kesenangannya saja. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul, saya senang kumpul-kumpulnya, saya ambil timingnya supaya saya bisa masuk untuk memberi apa itu istilahnya, tanda kutip kerennya, pencerahan buat mereka. Ya ada beberapa yang mau, tapi ada yang enggak, banyak yang enggaknya sih. Counter itu perjalanan saya menjadi seorang mualaf benar-benar banyak diuji. Saya kurang syukur, saya kurang sedekahnya dan sebagainya. Saya mikirnya saya nggak akan sedekah, saya masih kekurangan kok, saya masih kurang, saya masih belum punya rumah, saya masih ngekos dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya dikasih rezeki yang banyak, benar-benar banyak. Bahkan anak saya yang paling tua itu bisa boleh dikatakan gizinya dia bisa lahir sehat itu dari counter. Dia nggak menerima ASI, tapi dari hasil saya di counter. Sampai lama sekali saya di counter itu, hasilnya kok nggak ada berkahnya ya, nggak ada sisanya apa-apa ya. Saya ke counter aja masih naik sepeda, teman-teman lainnya naik motor. Ya Allah, ya ora sayang bi aku. Allah itu kurang nggak apa. Jadi sempat terjadi pergolakan lagi. Apa fungsinya saya berpindah agama ketika sing ora agama wae dikasih rezeki? Iya. Yang tidak sholat aja rezekinya lebih banyak. Betul. Yang tidak puasa aja rezekinya luar biasa. Saya sempat bimbang. Akhirnya saya keluar juga dari Singosaren tuh. Di Singosaren itu saya kenal yang namanya Pak Pur yang kemarin diliput dari Mualaf TV juga. Iya. Ya benar apa yang disampaikan beliau itu seperti itulah ya. Nah, tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah mendapatkan hidayah. Iya. Sama, saya pun keluar dari HP, saya bekerja lontang-lantung lagi. Lontang-lantung lagi. Akhirnya saya masuk ke waktu itu Aura TV kabel. Itu juga sebentar, nggak ada tantangan dalam keimanan saya. Yang terakhir benar-benar memberikan saya sebuah ujian lebih berat lagi adalah ketika saya masuk di event organizer. Tapi ada ilmu yang saya peroleh sangat manfaat di situ. Saya masuk di event organizer itu, saya terngiang-ngiang dengan obrolan salah seorang kiai, tapi saya lupa siapa itu. Dia menyampaikan wong EO kuwi sikil tengen sijine neng neraka, sijine neng dhuwur neraka. Saya pikir apa iya sih? Berarti kalau satu di neraka, satunya di atas, ya sama aja dong, nggak ada surganya ini.